Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Terjatuh dari atas truk, petugas DLH Kota Tangerang tewas. Akibat gas saluran PLN bawah tanah meledak. Sate bandeng, kuliner khas Kota Serang. Tidak hanya cabai dan sayuran, dalam 1 bulan terakhir, harga garam jenis garam halus maupun garam kasar ikut naik di pasaran, seperti terpantau di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, bahkan kenaikan hingga 100%. Seperti harga garam kemasan isi 250 gram yang naik dari harga Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedangkan garam isi 500 gram naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Begitu pula dengan garam bata isi 10, naik dari Rp4.000 menjadi Rp8.000 per pak. Garam kasar 1 karung dengan berat 50 kg yang biasa dijual di kisaran Rp50.000 sampai Rp60.000, saat ini dijual di kisaran Rp200.000. Bahkan untuk beberapa jenis merek garam kemasan sempat menghilang di pasaran. Garam awalnya cuma 3.000. Laba-laba sekarang kayak ngeser 5.000. Oh gitu. Itu kalau karungan berapa sih Pak? Karungan yang naik tinggi mah tadinya 60.000 per 50 kilo. Sekarang 200-210. Itu garam apa tuh garam? Garam kasar. Oh, garam kasar. Garam ada naik. Dari berapa Pak? Laba-laba itu yang awalnya kita jual 3.000 gitu ya, sekarang harus jual 5.000. Gitu. Karena per balnya naiknya 26.000. Hampir semua garam tuh. Hampir semua, yang biasa 1.500 sekarang udah 2.500 satunya. Pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab naiknya harga garam di pasaran. Meski melonjak tajam, namun sejumlah konsumen tetap membeli garam untuk memenuhi kebutuhan mineral dan kebutuhan sehari-hari. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pemerintah Kota Tangerang Selatan bakal mengeluarkan surat edaran berupa himbauan ke seluruh tingkat sekolah dasar untuk melarang murid sekolah dasar membawa mainan lato-lato ke lingkungan sekolah. Selain larangan membawa lato-lato ke lingkungan sekolah, pemerintah Kota Tangerang Selatan juga menghimbau kepada seluruh orang tua untuk memberikan perhatian ke anaknya agar tidak membawa lato-lato ke rumah ibadah dan juga rumah sakit. Sebabnya, selain menciptakan kebisingan, pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak ingin menimbulkan korban akibat pecahan bola yang menciptakan seorang anak menyebabkan luka bengkak pada bagian mata. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, mengatakan akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeluarkan surat edaran berupa larangan membawa lato-lato ke lingkungan sekolah. Sudah ada korban sampai matanya pecah dan lain sebagainya, sehingga sebelum korban timbul lebih banyak di Tangsel, saya ingin nanti akan menghimbau kepada pihak sekolah untuk ya tidak digunakan lah, ya dilakukan pembinaan kepada anak-anak muridnya untuk tidak memainkan lato-lato di sekolah dan untuk keselamatan masyarakat juga seperti itu. Sejauh ini permainan lato-lato yang dimainkan murid SD di lingkungan sekolah membawa dampak negatif sehingga kegiatan belajar murid menjadi tidak fokus di sekolah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berhubungan dengan kondisi wilayah. Kota Serang yang memiliki daerah pesisir juga memiliki makanan khas berbahan dasar ikan, yakni sate bandeng. Sate bandeng konon merupakan salah satu sajian kesukaan pada masa Kesultanan Banten. Hingga saat ini, kuliner ini masih banyak diminati dan bisa menjadi oleh-oleh khas Kota Serang.
Sate bandeng khas Serang memang sangat unik karena termasuk salah satu sate dengan bahan dasar ikan, karena biasanya kuliner sate menggunakan bahan baku daging, baik itu sapi, ayam, kambing, maupun kerbau. Sate bandeng di daerah Serang sudah ada sejak abad ke-16 silam. Sultan yang memimpin kerajaan Banten saat itu ingin mengonsumsi ikan agar lebih nikmat dan lembut. Hingga saat ini di wilayah kota Serang banyak dijumpai yang memproduksi sate bandeng, salah satunya Sate Bandeng Haji Maryam yang berlokasi di Kaujon, kota Serang. Sate Bandeng Haji Maryam ini sudah turun-temurun dikelola oleh keluarganya sejak tahun 1970. Semua resep yang dipakai sejak dahulu tetap sama dan tidak berubah. Untuk membuat sate bandeng perlu proses yang sedikit panjang. Ikan sebelumnya harus dibersihkan durinya terlebih dahulu, kemudian daging ikan akan dihaluskan. Langkah selanjutnya yakni dengan mencampurkan daging yang sudah halus dengan bumbu khusus, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan dan ditusuk dengan menggunakan batang bambu. Karena produksi yang cukup banyak, di tempat ini terdapat alat panggang berukuran besar yang bisa membakar ratusan tusuk sate bandeng. Proses pemanggangan juga harus merata agar daging ikan dan bumbu yang sudah tercampur bisa matang secara merata. Biasanya sate bandeng dipanggang terlebih dahulu hingga setengah matang, kemudian sate bandeng dibalut dengan adonan yang sudah dicampur bumbu hingga menutupi semua permukaan ikan agar pada saat dipanggang tidak gosong. Tidak hanya di wilayah Banten, sate bandeng Haji Maryam juga bisa dikirim sebagai oleh-oleh hingga keluar Banten, bahkan hingga ke mancanegara. Bahkan dalam sehari, ratusan sate bandeng habis terjual dalam waktu hanya beberapa jam saja. Sate bandeng ibu ini ya sudah terkenal ke mancanegara, negeri Belanda, Australia. Tapi kita nggak sengaja gitu mengirim ke sana gitu. Mungkin ada turis-turis yang kesini mampir untuk membeli, terus dibawa oleh-oleh ke sana gitu. Jadi kita menerima pesanan untuk keluar daerah, untuk di sini untuk ada acara seperti di kabupaten, untuk oleh-oleh, untuk parsemanan gitu, untuk orang hajatan di sini. Kalau kuatnya berapa lama sih? Sate bandeng Haji Maryam ini karena bahan dasarnya tanya ikan bandeng dengan santan ya. Kalau santan itu kan tidak kuat lebih dari 1 hari. Jadi kita produksi hari ini bertahannya sampai besok jam 10 pagi gitu. Kalau untuk keluar kota mungkin kita kukus lebih dahulu di sini. Kalau udah dikukus tuh Mas ya bisa bertahan 4 hari di luar. Nah, gimana? Menarik bukan? Buat kalian pecinta kuliner, sepertinya wajib mencicipi makanan sate bandeng khas daerah Serang ini. Dijamin, pasti kalian akan ketagihan. Buat kalian yang akan membawa sate bandeng ini menjadi oleh-oleh buat keluarga di daerah lain pun tidak usah khawatir. Dikarenakan sate bandeng ini sudah dikukus atau dibekukan, sehingga kekuatan sate bandeng ini bisa mencapai 4 hari. Harganya pun cukup murah, yakni hanya Rp40.000. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.